Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Dewi Ratnasari, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZVD di kelas 10-7 SMA Negeri 3 Kota Bogor. Istilah Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa yaitu guru atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Dalam ZVD terdapat sebuah bantuan yang disebut dengan scaffolding. Scaffolding ini menitik beratkan proses interaksi yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu guru atau orang tua, serta teman sebaya. Proses pemberian bantuan atau scaffolding juga harus memperhatikan bagaimana masalah yang diselesaikan oleh anak dengan bantuan orang dewasa dapat membantu perkembangan anak untuk melampaui kemampuan yang dimilikinya, sehingga diperlukan kemampuan dasar yang kuat sebelum seorang anak mendapatkan asistensi. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10-7 SMA Negeri 3 Kota Bogor, saya menggunakan scaffolding pada materi teks hikayat, lebih tepatnya di sub B, mengidentifikasi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Scaffolding yang saya berikan ada 6. Yang pertama, pertanyaan pemantik. Yang kedua, instruksi. Yang ketiga, pemaparan atau penjelasan materi. Yang keempat, memberikan model atau contoh. Yang kelima, petunjuk. Dan yang keenam, saran. Coba sebelumnya Ibu ingin bertanya, di daerah kalian ada tidak cerita yang disampaikan secara dari mulut ke mulut atau turun temurun? Ya. Silakan masukkan. Ini belum dikirim ya? Ya udah, scan aja di Jadi hikayat itu awalnya berasal dari bahasa Arab. Haka katanya artinya itu menceritakan, menirukan, menertawakan, menyerupai dan berkata. Tulis ya nama kelompoknya. Terus tulis nama anggota kelompoknya. Kemudian tulis kelasnya dan materinya. Tipsnya, baca dulu pertanyaannya, baru baca ceritanya. Jangan baca ceritanya dulu tapi nggak tahu apa yang harus dicari ya. Baca dulu pertanyaannya, terus jawab. Baca dulu pertanyaannya, terus baca ceritanya ya. Iya. Ingat dibagi tugas, jangan dikerjakan sendiri biar cepat selesai. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding yang telah saya lakukan yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik mengenai materi yang telah mereka pelajari, menumbuhkan kemandirian belajar, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, kepercayaan diri dan motivasi peserta didik pun menjadi meningkat, lalu mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif khususnya saat bekerja kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik, selanjutnya kemampuan mengatasi kesulitan, pemahaman yang mendalam tentang proses belajar, dan meningkatkan kolaborasi antara guru serta peserta didik, sehingga tidak ada lagi rasa ragu dan takut ketika peserta didik tidak memahami materi, maka mereka dengan senang hati dan berani akan bertanya kepada guru. Penerapan scaffolding dalam konteks Zone of Proximal Development atau ZVD sangat efektif dalam mendukung proses pembelajaran peserta didik. Scaffolding berfungsi sebagai bantuan sementara yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, membantu mereka mengatasi tugas atau masalah yang berada di luar kemampuan mereka,
untuk diselesaikan secara mandiri. Dengan memberikan dukungan yang tepat seperti petunjuk, saran, atau umpan balik, scaffolding memungkinkan peserta didik untuk berkembang dalam rentang kemampuan yang lebih luas di antara apa yang sudah dapat mereka lakukan sendiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain. Sekian kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 10-7 SMA Negeri 3 Kota Bogor. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.